Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudara-saudara sekalian dalam pertemuan melalui video pembelajaran. Materi kita pada kali ini adalah Konstitusi dan HAM dengan submateri materi muatan di dalam konstitusi. Saudara-saudara sekalian, apa yang membuat perkuliahan ini penting? Perkuliahan ini penting untuk kita semua pada saat kita ingin mempelajari tentang materi yang berhubungan dengan apa yang diinginkan oleh konstitusi. Nah, materi ini menjelaskan kepada kita apa saja yang terdapat di dalam konstitusi, atau kita lebih mengenalnya dengan Undang-Undang Dasar. Dan di Indonesia disebut atau dikenal dengan istilah atau dengan penyebutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini untuk membedakan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh para founding fathers. Nah, saudara-saudara, apa saja yang terdapat di dalam materi muatan konstitusi? Kita lihat pertama menurut pendapat dari Kasewar. Dia mengatakan bahwa yang diatur di dalam suatu konstitusi semakin sedikit itu semakin bagus. Jadi semakin sedikit yang diatur semakin bagus. Kenapa? Karena di konstitusi itu mengatur hal-hal yang pokok saja, mengatur hal-hal yang bersifat umum saja. Apa saja yang diatur? Yang pertama soal struktur umum negara. Apa itu struktur umum negara? Dia adalah pengaturan tentang cabang-cabang kekuasaan utama di dalam suatu negara. Apakah itu eksekutif, legislatif, lembaga yudisial, dan sebagainya. Yang kedua yang diatur di dalam konstitusi adalah hubungan dalam konstruksi yang umum atau dalam garis besar antar kekuasaan yang satu dengan yang lain. Jadi bagaimana cara sebuah lembaga berhubungan dengan lembaga yang lainnya itu diatur dalam konstitusi. Dan yang tentunya yang terakhir, konstitusi mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya, antara pengelola negara dengan rakyatnya. Nah, inilah yang menjadi materi muatan konstitusi menurut Kasewar. Memang ada perbedaan di negara federal, misalnya pada negara federal ada dua macam, atau maksudnya dalam macam-macam pemerintahan ada dua bentuk atau dua model. Yang pertama negara serikat atau disebut juga pemerintahan dengan negara-negara bagian yang itu menerima tugas-tugas tertentu atau mendapatkan pembagian tugas wewenang tertentu sesuai dengan kewenangannya. Yang kewenangan itu ditetapkan secara terperinci, secara detail, tuntas, apa saja yang menjadi tugas-tugasnya negara bagian dan apa saja yang menjadi tugas-tugasnya negara serikat atau negara federal. Jadi penyebutan negara federal itu adalah pusat dan di daerah disebut dengan negara-negara bagian. Nah, tiga kemungkinan pembagian tugas yang terdapat di dalam konstitusi. Tentu saja dia akan menerangkan secara rinci dan tuntas tugas dan wewenang pemerintahan. Yang selebihnya tanpa disebutkan, yang tidak disebutkan itu menjadi kewenangannya negara bagian. Dan yang ketiga, pada negara federal materi muatan ini penting menjadi semacam daftar yang dirumuskan secara limitatif, artinya secara terbatas masing-masing tugas dan kewenangannya. Jadi dalam bahasa sederhana di konstitusi itulah diatur apa yang menjadi kewenangannya pemerintah federal atau pemerintah negara serikat atau pemerintah pusat kita menyebutnya, dan apa yang menjadi tugas dan kewajiban pemerintah negara bagian atau boleh kita ilustrasikan dengan istilah daerah. Nah, di mana perbedaannya? Perbedaannya sebetulnya soal sumber kekuasaannya. Kalau negara kesatuan itu sumber kekuasaan dari pemerintah pusat dipencarkan
dipencarkan begitu kepada negara-negara bagian. Tapi kalau negara federal, sumber kekuasaan dari federal, negara-negara federal ini, negara-negara bagian ini menyerahkan kekuasaan utamanya kepada pemerintah pusat untuk menjadi bersama-sama sebagai sebuah negara. Kita lanjutkan materi kita dengan mengutip pandangan dari Struycken. Struycken mengatakan bahwa secara umum materi muatan konstitusi itu ada 4 hal. Yang pertama, dia mengatur tentang tingkat-tingkat tinggi atau tingkat-tingkat yang tertinggi perkembangan ketatanegaraan suatu bangsa. Nah, yang kedua, dia juga menguraikan tentang hasil perjuangan politik suatu bangsa. Ini bisa nomor satunya hasil perjuangan politik ya. Yang nomor duanya bisa tingkat-tingkat perkembangan tertinggi. Yang ketiga, dia pandangan-pandangan para tokoh yang ingin diwujudkan. Para tokoh bangsa maksudnya yang ingin diwujudkan baik waktu sekarang maupun masa yang akan datang. Dan yang keempat, dia menguraikan tentang keinginan yang mana perkembangan ketatanegaraan itu nanti akan dipilih. Jadi kalau misalnya saudara-saudara ingin melihat apa yang diinginkan oleh para pembentuk negara terhadap suatu negara nantinya, sedari awal dia terbentuk sampai dengan akhir, mungkin sampai dengan pada masa yang akan selanjutnya, bukan akhir ya, karena negara tidak dimaksudkan untuk diakhiri. Tapi maksudnya apa yang dipikirkan, apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan oleh para pembentuk negara atau bapak bangsa atau founding fathers, kan begitu. Yang ini mereka terjemahkan melalui materi muatan di dalam konstitusi. Kita bisa melihat atau bisa memahami apa yang diinginkan oleh para pendiri negeri ini melalui risalah-risalah di dalam persidangan-persidangan pembentukan atau pembuatan materi muatan. Ada risalah pembentukan undang-undang dasar yang itu bisa Anda akses melalui berbagai literatur yang tersedia. Sehingga pada akhirnya konstitusi itu memiliki 3 hal pokok. Kenapa? Ketika membuat negara, yang dipikirkan oleh para pendiri negara pasti tentang bagaimana memberikan jaminan terhadap eksistensi hak asasi terutama yang itu melekat pada warga negaranya. Jadi bagaimana caranya negara tetap menghormati hak-hak warga negara, hak-hak asasi manusia yang ada di negara tersebut. Itu menjadi isi pokok atau muatan pokok di dalam konstitusi yang pertama. Yang kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Apa ilustrasinya? Misalnya dia menetapkan siapa yang menjalankan atau mengoperasikan atau ditugaskan secara khusus untuk mewujudkan tujuan negara. Pemerintah itu kita mengenalnya dengan pembagian struktur eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif dia melakukan eksekusi, kemudian legislatif dia membuat legislasinya, dan yang ketiga dia ada lembaga yudisial. Jadi dia lembaga yang mampu menegakkan aturan karena mungkin di dalam operasi atau bekerjanya penyelenggara pemerintahan itu ada hal-hal yang perlu diluruskan atau perlu ditegakkan peraturan hukumnya. Nah, saudara-saudara, Undang-Undang Dasar juga memuat ketentuan yang mengenai tentang organisasi negara. Kalau tadi yang pokok-pokoknya ya, 3 hal yang pokok, sekarang kita bicara apa saja yang di dalam pokok-pokok tersebut yang perlu kita dapat pada suatu konstitusi atau pada suatu materi muatan di dalam Undang-Undang Dasar. Yang pertama, organisasi negara, misalnya terbagi kekuasaan seperti yang saya sampaikan tadi, ada organ eksekutif, organ legislatif, organ yudikatif, bahkan juga organ-organ lain yang perlu dituangkan ke dalam konstitusi. Misalnya siapa yang mengelola bank sentral, bagaimana cara menjaga dan mempertahankan negara, siapa yang ditugaskan untuk itu dan sebagainya. Kita mengatur itu, dan termasuk misalnya hal-hal yang
sangat pokok, misalnya bagaimana kita mempergunakan media komunikasi bahasa. Nah, kita perlu juga menetapkan bahasa nasional misalnya gitu. Kemudian bendera dan sebagainya. Itu semua bisa dituangkan di dalam materi muatan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya dia juga berisi tentang instrumen hak asasi manusia. Penting sekali untuk menegaskan instrumen hak asasi manusia ke dalam materi muatan dalam konstitusi. Kenapa? Karena disitulah komitmen dari dibentuknya suatu negara untuk mendapatkan kepastian agar hak-hak dari seluruh masyarakat itu terjaga. Hak-hak warga negara terjaga, hak asasi manusia itu terjaga dan dihormati. Tentu saja yang ketiga, setelah semuanya diatur, namanya peraturan itu bisa saja berubah. Maka konstitusi juga harus mengatur ketentuan bagaimana cara dia mengubah dirinya. Jadi prosedur perubahan konstitusi juga harus ada di dalam konstitusi. Tidak bisa kita membuat prosedur di luar konstitusi, dia harus ada di dalam konstitusi sendiri. Jadi bagaimana lembaga tersebut atau institusi tersebut diubah dan dibentuk dan diubah itu dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar itu sendiri. Nah, bisa juga yang keempat, ada kalanya membuat larangan untuk mengubah sifat-sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Misalnya kita sepakati bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dan itu kita sepakati untuk tidak diubah. Itu. Kemudian misalnya dasar negara kita tuangkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, itu juga menjadi satu hal yang bisa dilakukan melalui materi muatan di dalam konstitusi. Saudara-saudara tentu sudah mengenal beberapa klasifikasi konstitusi. Ada konstitusi tertulis dan tidak tertulis, konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid. Ini dari sisi pembentukannya, ada yang fleksibel dan ada yang rigid. Ada konstitusi yang berderajat tinggi dan tidak berderajat tinggi, berarti dia ada konstitusi yang bisa mengatasi. Kemudian juga konstitusi serikat dan konstitusi negara kesatuan, serta konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan konstitusi dalam pemerintahan parlementer. Nah, saudara-saudara sekalian, bagian utama dari konstitusi adalah bagian pembukaannya. Kita mengetahui bahwa pembukaan konstitusi berisi adalah argumen-argumen, alasan-alasan, dasar-dasar pemikiran yang menjadi sebab-sebab kausalitas dari terwujudnya, dibentuknya atau ditetapkannya sebuah negara. Ini akan menjadi sebuah identitas khusus bagi satu negara tersebut dan menjadi satu sistem hukum tersendiri. Life Orgat membagi pembukaan konstitusi dalam terminologi yang formal dan substantif. Formal maksudnya pembukaan itu menjadi sebuah pengantar untuk mengenal konstitusi yang biasanya ditandai dengan kata-kata pembukaan. Atau istilah-istilah lain, misalnya preambul, misalnya declaration, nah gitu loh. Jadi dia semacam pernyataan pembuka. Dan yang selanjutnya substantif, berarti dia merupakan sebuah narasi sejarah historikal di balik rumusan suatu konstitusi yang berisi tentang prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang fundamental. Jadi selanjutnya di dalam konstitusi itu Life Orgat kemudian juga membagi atau mengklasifikasi materi dalam pembukaan itu ke dalam 5 hal pokok. Yang pertama soal kedaulatannya, yang kedua soal sejarahnya, yang ketiga soal tujuan dan cita-cita bangsanya, identitas kebangsaannya, kemudian bisa juga agama dan ketuhanannya. Jadi itu yang disampaikan oleh Life Orgat. Ada ahli lain yang menguraikan pendapat tentang pembukaan konstitusi. Masdar Farid Maudi misalnya. Dia menyatakan bahwa pembukaan atau preambul atau mukadimah atau opening dokumen dan sebagainya, apalah istilah yang dipergunakan dalam suatu dokumen konstitusi itu selalu berisi pernyataan yang singkat, padat, memiliki nilai-nilai, memiliki visi, misi, kemudian juga menjadi spirit atau nilai-nilai dasar,
satu institusi atau organisasi sebagai satu tempat atau wadah kebersamaan yang ingin dibangun dan ingin dijalankan bersama-sama. Ini menjadi sebuah pernyataan lain dari keterangan bahwa konstitusi adalah atau pembukaan konstitusi adalah dokumen yang menyiratkan spirit juang dari dibentuknya sebuah negara. Dia menjadi semacam bridging, penghantar untuk memahami negara itu mau kemana. Ahli yang lain, Hans Kelsen, menyatakan bahwa pembukaan adalah bagian tradisional konstitusi yang merupakan pengantar hikmat yang berisi ide-ide politik, moral, dan keagamaan yang hendak dikemukakan oleh konstitusi tersebut. Jadi apa yang dipikirkan di dalam materi muatan pada pasal-pasal sebetulnya spirit, ide secara tradisional, secara karakter berpikir, mindset, apa yang ingin diharapkan, main idea, kemudian juga hal-hal yang terpendam, katakanlah gitu ya. Jadi indip dari sebuah keinginan berbangsa itu bisa kita lihat dalam pembukaan konstitusinya atau pembukaan undang-undang dasarnya. Itulah yang ingin ditunjukkan oleh pembukaan suatu undang-undang dasar. Bagaimana dengan Indonesia? Agustinus Simanjuntak salah satunya mengungkapkan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah bagian terpenting dari Undang-Undang Dasar 1945. Dia disepakati oleh MPR untuk tidak diubah sama sekali. Kenapa? Ya, cita-cita kan tidak perlu diubah kalau memang itu masih tetap layak untuk diperjuangkan. Sehingga bab pembukaan menjadi sebuah bagian yang terpenting. Di sanalah tertuang apa yang disebut dengan Pancasila sebagai stat fundamental norm atau norma fundamental negara. Dia menjadi norma fondasi negara atau dasar negara. Nah, dengan fondasi yang kuat, dasar bernegara yang kuat, kita tentu saja berharap negara Indonesia itu tetap tegak berdiri apapun yang terjadi karena kita punya fondasi bernegara yang sangat kuat. Saudara-saudara, selanjutnya kita akan masuk pada isi konstitusi. J.K. Steinbeck, sebagaimana dikutip oleh Profesor Dr. Sris Mantri, mengungkapkan 3 hal materi yang termuat di dalam konstitusi atau diatur di dalam konstitusi. Hampir sama sebetulnya dengan pendapat ahli lain. Yang pertama, jaminan terhadap HAM atau hak asasi manusia dan warga negara. Hak asasi manusia dengan hak warga negara tentu berbeda. Kalau hak asasi manusia, semua manusia yang berada pada negara itu atau berdiam di negara itu. Tapi kalau warga negara bisa jadi dia bukan orang yang sebagai warga negaranya, tapi dia juga tetap hak. Jadi hak warga negara ada yang sama tetapi ada yang lebih khusus ketimbang hak asasi manusia. Hak asasi manusia lebih bersifat general, lebih bersifat umum dan lebih bersifat holistik serta komprehensif. Nah, yang kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan. Suatu negara yang bersifat fundamental itu tentu memiliki susunan negara, corak pemerintahan, institusi atau kelembagaan negara dan lain-lainnya yang bersifat mendasar. Itu dituangkan dalam konstitusi. Dan yang ketiga yang paling juga penting adalah pembagian dan pembatasan yang bersifat fundamental. Sampai di mana kekuasaannya presiden, sampai di mana kekuasaannya legislatif, sampai di mana kekuasaannya yudikatif dan lembaga-lembaga lainnya itu secara fundamental diatur di dalam materi muatan suatu undang-undang dasar atau suatu konstitusi. Ahli lainnya Miriam Budiarjo menyatakan bahwa undang-undang dasar memuat ketentuan yang secara umum membagi kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudisial. Tetapi kalau di negara federal, pembagian kekuasaan tersebut antara negara federal dengan negara-negara bagian. Jadi
Perbedaannya cuma di situ saja. Kalau di negara federal, dia akan diatur tentang apa kekuasaan pemerintah pusat, apa kekuasaan pemerintah daerah, apa pemerintah negara bagian maksudnya. Tapi kalau dalam negara kesatuan, dia mengatur fungsi-fungsi badan yang bekerja pada suatu negara. Yang kedua, Miriam Budiarjo mengatakan bahwa setiap undang-undang dasar itu memuat tentang hak asasi manusia. Bisa dalam nasihat tersendiri sepanjang dia didelegasikan, diatur, diberikan penghantar untuk masuk pada regulasi yang bersifat lebih teknikal. Misalnya kita memiliki pasal 28 yang berbicara tentang hak asasi manusia, tapi Indonesia juga memiliki Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang ketiga, prosedur perubahan undang-undang dasar atau prosedur perubahan konstitusi. Prosedur perubahan tentu saja harus diatur agar ketika kita mau mengubah materi muatan, kita punya prosedur konstitusional, punya prosedur yang baku, punya prosedur yang normatif, punya prosedur yang berkepastian hukum. Tidak sekedar karena misalnya pernyataan seseorang kemudian berubah materi muatan konstitusi, pendapat hukum dari seseorang kemudian berubah tafsir konstitusi dan sebagainya. Itu yang kemudian kita tidak bisa membiarkan sehingga prosedur merubah dari suatu materi muatan undang-undang dasar tersebut harus tertuang di dalam substansi atau isi dari undang-undang dasar itu sendiri. Dan tentu saja larangan untuk mengubah sifat-sifat tertentu dalam undang-undang dasar. Misalnya kita menegaskan secara konkret larangan untuk menghilangkan hak warga negara. Itu dituangkan secara nyata di dalam materi muatan undang-undang dasar. Dan yang terakhir, yang kelima, memuat cita-cita dan asas maupun ideologi suatu negara. Tentu saja kita bisa melihat ini di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, misalnya bahwa kita bercita-cita untuk mewujudkan negara yang sejahtera, negara yang berkeadilan, negara yang menghormati hak asasi manusia dengan tetap bersandar pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan bagi seluruh warga Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal-hal seperti ini saya kira menjadi penting untuk melihat bahwa itulah sebetulnya yang dicita-citakan oleh kita sebagai sebuah bangsa. Saudara-saudara, selanjutnya saya ingin mengajak saudara untuk menyimak pandangannya C.F. Strong yang menyebutkan ada 3 nilai dasar wajib menjadi materi muatan konstitusi. Hampir tidak berbeda dengan ahli lainnya, tetapi secara khusus C.F. Strong mengungkapkan yang pertama kekuasaan memerintah. Yang kedua, hak-hak yang diperintah. Dan yang ketiga, hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. Nah, jadi begitu ya. Jadi kekuasaan memerintah, hak yang diperintah, serta hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. Ketiga nilai dasar inilah yang dicantumkan dalam konstitusi untuk memperoleh proteksi atau perlindungan dari negara. Negara punya kewajiban untuk melindungi 3 nilai dasar tersebut, sehingga ini menjadi penting untuk kita pahami dan kita mengerti. Sehingga kita tidak kesulitan lagi untuk mempelajari konstitusi suatu negara, termasuk konstitusi Indonesia atau kita mengenalnya dengan sebutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saudara-saudara sekalian, saya kira sampai di sini pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat saudara-saudara semua dan menjadi stimulan bagi saudara-saudara untuk terus mempelajari tentang konstitusi serta materi muatan yang terdapat di dalamnya dan menelusuri sumber-sumber pustaka maupun literatur yang banyak terdapat baik dalam jurnal, buku-buku maupun Anda bisa mempergunakan teknologi internet dan lain-lainnya. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara, semoga bermanfaat buat kita semua dan terus jaga kesehatan dan mengikuti tertib dalam adaptasi baru pada era pandemi ini. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara.
Sampai berjumpa pada kesempatan lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Salam sehat. Tabi pun.